Dalam video ini, saya ingin menuntaskan pembahasan mengenai slide yang ini. Sudah saya singgung dalam 2 video terdahulu. Saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan sistem order per juta, list persiapan, dan tabel pemasakan sebagai sistem pengelolaan operasional dapur yang dapat membantu menyelesaikan kendala operasional bisnis restoran, kafe, maupun usaha kuliner Anda. Seperti kasus yang dihadapi subscriber Madian Sauki. Beliau ingin mengembangkan bisnis nasi uduk, tapi terbentur permasalahan operasional seperti sering kekurangan bahan makanan dan operasional dapur kalang kabut saat ramai. Padahal bisnis online beliau, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, cukup sukses. Sudah hampir mencapai sales 10 juta per hari. Belum lagi pendapatan penjualan dari tamu yang mampir makan di tempat beliau. Ternyata cerita Abang Ketoprak dalam video terdahulu bukan sekedar ilustrasi relevan dengan operasional bisnis restoran dan kafe, tapi juga merupakan kasus tipikal yang dihadapi pengusaha kuliner. Karena itu tonton video ini sampai selesai agar Anda dapat memperbaiki sistem manajemen dapur dan operasional bisnis Anda. Jumpa lagi bersama saya Hendra Mardoyo. Di channel Helm Work, kami membahas manajemen bisnis restoran dengan bahasa sederhana, namun membuka wawasan dan membangkitkan inspirasi untuk mengembangkan bisnis kuliner, restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi. Mengapa seringkali buku menu ada tempelan sold out? Bagaimana kesan dan respons customer saat melihat hal tersebut? Terus terang, saya gagal paham mengapa pemilik usaha atau pimpinan perusahaan membenarkan karyawan melakukan itu, atau membiarkan hal tersebut sampai terjadi. Penyebabnya hanya ada 2. Menu tersebut sudah tidak dijual lagi, atau memang sedang kehabisan bahan makanan. Kalau sudah tidak menjual menu itu, jangan pelit mengganti buku menu. Tapi kalau sedang kehabisan bahan makanan pun, jangan menempel tulisan seperti itu. Cukup komunikasikan saja kepada customer. Apapun penyebabnya, yang pasti Anda merugi. Anda akan kehilangan pendapatan penjualan, bahkan kehilangan pelanggan. Mengapa Anda sampai kehabisan bahan makanan? Sederhana saja, karyawan tidak tahu berapa perkiraan bahan makanan yang mesti mereka pesan dan persiapkan. Mereka bekerja sekedar mengikuti perasaan atau tebakan saja. Kalau meleset, ya sudah, besok perbaiki. Hari ini kekurangan, besok mereka tambahkan. Besok kelebihan, lusa mereka kurangi. Gitu aja kok repot. Begitu pikiran sederhana mereka, tanpa menghiraukan kehilangan potensi pendapatan penjualan, maupun kekecewaan customer dapat berakibat kehilangan pelanggan. Hal ini tidak boleh dibiarkan terulang lagi. Anda perlu memahami sistem yang biasa saya sebut sebagai per juta. Sistem ini bekerja berdasarkan target penjualan harian. Katakan 10 juta. Apabila per juta ayam kampung adalah 10 ekor, maka Anda mesti mempersiapkan persediaan 100 ekor ayam kampung sudah dalam kondisi ayam ungkep berbumbu siap goreng. Kadang karyawan tidak yakin kebutuhan ayam ungkep sebanyak itu. Apalagi bila mereka pernah kena marah karena membuat kelebihan persediaan. Jadilah mereka mengambil cara aman, mengurangi persiapan ayam ungkep. Akibatnya, saat sedang ramai, ayam goreng pun habis. Sehingga menu nasi uduk ayam goreng sold out.
Setelah Anda memahami dan mampu menjamin ketersediaan bahan makanan, maka Anda dapat berkonsentrasi mengatur operasional dapur menggunakan sistem list persiapan dan tabel pemasakan. Dengan demikian, Anda tidak akan pernah sold out dan penyelesaian pesanan pun menjadi lebih ringkas dan cepat, sehingga Anda tidak kehilangan penjualan dan customer pun akan puas. Saya akan membahas list persiapan dan tabel pemasakan di bagian akhir video. Sekarang kita mulai membuat tabel per juta terlebih dulu. Bagi Anda yang sudah mengikuti kelas sistem varian, tentu ingat di video ini Anda sudah membuat tabel Excel sales usage untuk menghitung pemakaian bahan makanan sesuai standar resepi. Tolong buka kembali file Excel tersebut sesuai bisnis Anda, karena kita akan menggunakan format itu dalam membuat tabel per juta. Silakan tekan tombol pause video dan saya akan menunggu Anda kembali. Bagi Anda yang belum mengikuti kelas sistem varian, silakan nanti Anda pelajari 5 video pembelajaran ini tersedia dalam playlist di kolom deskripsi di bawah. Sekarang Anda boleh melanjutkan video pembelajaran, tapi sebelumnya tolong download file Excel sistem per juta yang tersedia di tab Community halaman YouTube, supaya Anda dapat mengikuti pembahasan dan langsung mempraktikannya. Jangan lupa sekalian tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan lagi materi pembelajaran terbaru yang kami tambahkan setiap minggu. Silakan tekan tombol pause video dan download file tersebut. Bagaimana? Anda sudah siap dengan Excel tabel sales usage? Tabel ini digunakan untuk menghitung pemakaian bahan makanan yang diperlukan dalam penjualan masing-masing menu, sesuai standar resepi yang ada di sheet resepi. Contoh kasus beef burger menggunakan 1 keping beef patty. Karena kemasan pengiriman beef patty 1 box berisi 100 keping, maka pemakaiannya adalah 100 dibagi 100. Sehingga setiap penjualan beef burger menggunakan 0,01 box. Begitu cara mengerjakan satu persatu bahan makanan sesuai resepi di bisnis Anda, sehingga Anda memiliki tabel standar resepi lengkap seperti itu. Selanjutnya, dengan rumus sederhana dengan Excel itu Anda dapat menghitung bahan makanan yang diperlukan sesuai jumlah penjualan dan standar resepi. Contoh, penjualan 450 beef burger memerlukan beef patty sebanyak 4,5 box, burger bun 75 pack, dan seterusnya. Sedangkan baris di bagian bawah adalah harga jual masing-masing menu dan pendapatan penjualan yang diperoleh dari menu tersebut, serta total keseluruhan sales selama periode tersebut, dalam hal ini 80 juta. Dengan data tersebut, Anda dapat menghitung penjualan menu per juta sales dan pemakaian bahan makanan per juta sales. Caranya sederhana saja, cukup mengetik rumus seperti itu di baris nama menu. Kemudian, copy-paste untuk keseluruhan menu yang lain dengan menarik ujung kanan bawah sel berisi rumus tersebut. Sekarang, Anda mengetahui bahwa setiap juta sales akan terjual menu tersebut. Jadi, Anda mesti mempersiapkan bahan baku yang diperlukan menggunakan standar resepi dan perhitungan seperti tadi. Ketik rumus seperti itu lengkap dengan tanda dolar agar tidak berantakan saat copy-paste dengan menarik ujung kanan bawah sel. Lakukan untuk menu selanjutnya. Ingat, Anda tidak boleh copy-paste rumus itu ke seluruh menu, karena masing-masing menu menggunakan bahan makanan berbeda sesuai resepinya. Selanjutnya, Anda jumlahkan ke tabel perhitungan per juta,
pemakaian masing-masing bahan baku dari berbagai menu tersebut. Katakan sales rata-rata Anda saat weekday, hari biasa, Senin sampai Jumat, 3 juta. Dan saat weekend, hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah, 5 juta. Maka Anda dapat menghitung pemakaian bahan makanan yang mesti dipersiapkan pada hari itu. Terakhir, Anda buat tabel baru untuk membenahi perhitungan per juta yang angkanya tadi koma-koma gitu, supaya lebih mudah memahami tabel per jutanya. Angka per juta kita beli rumus pembulatan per 0,25. Artinya, perhitungan bahan makanan digenapkan menjadi 1/4 kemasan, 1/4 box atau 1/4 kilo. Dengan demikian, kebutuhan bahan makanan untuk sales 3 juta dan 5 juta digenapkan seperti itu. Pemakaian 3 barang ini sangat kecil berbanding kemasan pengiriman, sehingga rumus pembulatan perlu disesuaikan, katakan menjadi 0,1, supaya jumlah pemakaian per jutanya bisa tampil. Apabila Anda menemukan kasus seperti ini, itu pertanda Anda mesti mengevaluasi kemasan pengiriman bahan makanan tersebut, mengubahnya menjadi lebih kecil atau lebih sedikit sesuaikan dengan volume penjualan, demi menjamin kesegaran kualitas bahan makanan dan kelancaran perputaran persediaan barang. Sampai di sini, dapatkah Anda memahami konsep perhitungan sistem per juta dan bagaimana membuat tabel per juta? Saya tahu apa yang ada dalam benak pikiran Anda. Untuk apa sih bersusah payah membuat perhitungan sistem per juta? Seperti saya katakan di muka, adalah untuk membantu Anda dan karyawan memiliki persamaan persepsi dalam menentukan berapa banyak bahan makanan yang mesti didatangkan dari supplier ataupun yang mesti dibeli di pasar. Mungkin Anda sering kesal kepada karyawan saat mengalami kehabisan persediaan. Memarahi mereka tidak menyelesaikan masalah dan kelak akan terjadi lagi. Karena mereka tidak memahami bagaimana menghitung kebutuhan bahan baku. Tetapi, apakah karyawan mau bersusah payah menghitung seperti itu? Tadi saya ajak Anda belajar memahami dan berhitung hingga menggunakan Excel. Tetapi dalam praktek keseharian, karyawan tidak perlu berhitung seperti itu. Anda cukup menyediakan tabel per juta dan menetapkan berapa proyeksi sales. Mereka hanya berhitung sederhana, 8 juta dikali 1 box, jadi 8 box pedi, dan seterusnya. Ya, Anda yang membuat tabel per juta, bukan karyawan. Toh Anda hanya sekali bersusah payah, tapi manfaatnya bisa berkelanjutan. Seperti pepatah bilang, berikan mereka kail, agar mereka bisa memancing. Saya ingin memberitahu Anda, sesungguhnya banyak manfaat sistem per juta, bahkan sangat krusial hingga strategis. Katakan Anda membuka cabang di suatu lokasi baru. Karyawan akan bingung berapa banyak bahan makanan yang mesti dipesan ke supplier atau dibeli di pasar. Nah, apabila Anda memiliki tabel per juta dari outlet sebelumnya, maka Anda cukup memberitahu berapa proyeksi sales. Selanjutnya karyawan sudah tahu apa yang mereka mesti lakukan. Bukankah Anda sudah memiliki proyeksi sales dan menggunakan angka itu dalam membuat keputusan layak membuka cabang di lokasi tersebut? Maka Anda mesti konsisten melaksanakan keputusan itu, bukan? Apakah angka per juta di setiap outlet sama? Tentu tidak. Tergantung preferensi atau kesukaan pelanggan di suatu lokasi. Katakan di daerah yang suka pedas,
maka menu pedas akan terjual lebih banyak berbanding dengan di daerah yang suka manis. Tentu menu manis akan lebih banyak. Perbedaan itu terlihat pada angka sales mix, komposisi penjualan menu, yang dapat Anda pelajari dari laporan POS kasir. Penawaran, promosi, dan aktivitas sosial media mempengaruhi preferensi pelanggan, sehingga Anda akan berdampak pada penjualan suatu menu. Karena itu, saat ada promosi, Anda perlu menyesuaikan angka per juta menu tersebut agar tidak kehabisan bahan makanan akibat lonjakan sales. Anda ingat slide ini? Dalam video tersebut, saya membahas bagaimana langkah mengoptimalkan rantai pasok agar food cost Anda menjadi lebih efisien. Bagaimana Anda mau melakukan langkah strategis itu kalau tidak menggunakan perhitungan per juta sales? Anda akan terperosok saat melakukan pembelian jumlah besar apabila tidak memiliki fondasi dalam mengambil keputusan. Manfaat lain sistem per juta adalah menjamin ketersediaan bahan makanan sesuai kebutuhan penjualan saja, sehingga tidak terjadi penumpukan barang. Dengan demikian, Anda dapat memutar uang kredit pembelian dari supplier sebagai modal usaha, seperti prinsip bisnisnya Om Bob Sadino. Karena itu, mari saya jelaskan bagaimana menggunakan sistem per juta untuk membuat weekly standing order, pemesanan barang ke supplier per minggu. Silakan buka file Excel sheet standing order. Tabel ini menghitung berapa banyak bahan makanan yang Anda mesti pesan atau beli sesuai proyeksi sales per juta, buffer stock, dan ending stock. Kolom per juta tinggal copy saja dari tabel yang tadi Anda sudah buat. Selanjutnya, Anda perlu mengalokasikan cadangan persediaan yang disebut buffer stock untuk menjaga kelenturan persediaan agar apabila terjadi lonjakan sales atau supplier terlambat mengirim barang, maka persediaan Anda masih cukup aman, tidak akan kehabisan. Kalau saya ketik angka 1 di sini, berarti buffer stok tersebut 1 kali lipat dari kebutuhan penjualan. Tapi bila Anda merasa cukup setengah saja, ketik angka 0,5. Silakan sesuaikan saja dengan kondisi bisnis Anda. Buffer stok sekaligus merupakan persediaan awal saat buka operasional di pagi hari, sebelum ada pengiriman barang dari supplier. Ending stock adalah jumlah persediaan akhir bahan makanan saat tutup toko. Katakan sisa malam hari itu ada 1 box patty. Sekarang kita mulai menghitung standing order untuk hari Senin dengan proyeksi sales 3 juta. Jumlah bahan makanan yang diperlukan mengikuti rumus itu. Jangan lupa tanda dolarnya juga. Maka diperlukan beef patty sebanyak 3 box. Maaf, tadi saya ganti angka per juta jadi 1 agar Anda lebih memahami logika perhitungan rumus ini. Jadi, berapa banyak yang mesti dipesan atau dibeli? 5 box kan? Kebutuhan 3 box, ditambah buffer stock 3. Total memerlukan 6 box. Sisa malam ada 1 box. Jadi Anda cukup order 5 box saja. Berapa ending stock hari Senin malam tutup toko? Loh, kok minus 2 box? Itu karena Anda belum mengkonfirmasi angka order. Kalau Anda memutuskan untuk
mau mengikuti rekomendasi angka di kolom kalkulasi, silakan ketik angka tersebut, yaitu 5 box. Maka ending stock akan jadi 3 box. Betul nggak? Anda pesan 5 box, ditambah sisa malam 1 box, berarti punya 6 box. Dikurangi kebutuhan penjualan 3 box. Nah, apa yang akan terjadi bila karyawan tidak mengikuti rekomendasi kalkulasi tadi? Misalkan, mereka hanya memesan 1 box saja. Maka Anda akan kehabisan beef patty sebelum malam hari, dan ending stock akan jadi minus 1 box. Sebaliknya, bila karyawan memesan 8 box, maka Anda akan kelebihan persediaan. Ending stock akan menumpuk 2 hari kebutuhan penjualan. Bisa Anda pahami? Coba lanjutkan perhitungan untuk hari Selasa. Mudah saja, bukan? Belajar bersama saya tidak ada yang sulit, asal Anda mau mencoba mempraktikannya. Kalau Anda copy-paste semua rumus tersebut, maka akan jadi tabel seperti itu. Selanjutnya, Anda tentukan berapa rasio buffer stock dan ending stock masing-masing barang tersebut. Kemudian, Anda konfirmasi angka order yang mau dipesan. Maka, weekly standing order sudah selesai. Dalam menentukan keputusan bulk purchase, membeli dalam jumlah banyak, Anda memerlukan sistem perhitungan seperti tadi. Silakan tonton video tersebut untuk memahami konsep bulk purchase. Sebelum mengakhiri pembahasan sistem per juta, saya ingin mengingatkan bahwa angka per juta adalah nilai konstanta, sedangkan projection sales adalah angka variabel. Jadi bila terjadi penyimpangan, perhitungan tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan, penyebabnya adalah kekeliruan dalam menetapkan projection sales, bukan sistem per jutanya. Anda perlu bijaksana dalam menentukan projection sales. Ada yang disebut tanggal muda, ada tanggal tua. Ada weekday, hari kerja, dan weekend, hari libur. Anda mesti menyesuaikan proyeksi sales sesuai potensi penjualan yang dapat diperoleh. Anda tidak boleh beranggapan setiap hari atau setiap minggu adalah sama. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai list persiapan. Kelancaran operasional dapur seringkali terganggu, bahkan berantakan, apabila Anda tidak memiliki cukup persiapan menghadapi lonjakan transaksi saat ramai di periode rush time. Apabila Anda mendaftar usaha kuliner restoran di Google Business, dan bila data pengunjung yang datang sudah memenuhi persyaratan mereka, maka saat customer melakukan pencarian di Google, akan tampil grafik seperti itu. Anda bisa melihat kapan waktu ramai dan sepi bisnis Jawala Kuliner. Sebaliknya, mereka tentu harus mempersiapkan diri menghadapi lonjakan customer, agar operasional dapur tetap terkendali demi menjamin kepuasan pelanggan. Semua menu tersedia dan hidangan segera tersaji atau delivery cepat tiba di rumah. Apakah Anda menggunakan sistem POS kasir? Apakah Anda sudah menggunakan fasilitas yang disebut hourly sales? Silakan minta program data penjualan per jam dari vendor POS. Anda bahkan bisa mengatur rentang waktu itu menjadi 30 menit atau 15 menit.
Apabila belum menggunakan sistem POS, tidak masalah. Anda bisa membuat catatan sendiri. Berapa banyak pengunjung yang datang, mereka membeli makanan minuman apa saja, meluangkan waktu berapa lama, dan berapa rupiah rata-rata transaksi per bon. Saat Anda memadukan sistem per juta dan proyeksi sales dengan data penjualan per jam, berarti Anda bisa membuat list persiapan, bahan makanan apa saja, dan berapa banyak yang mesti dipersiapkan oleh karyawan di masing-masing bagian dapur. Perhitungan Excel-nya sederhana saja menggunakan rumus seperti itu. Yang penting, pahami konsep sistem list persiapan agar Anda dapat menerapkannya sesuai jenis bisnis Anda. Karena dalam contoh yang akan saya bahas adalah kasus jualan burger dan fries. Mengingat lapangan bisnis kita masing-masing berbeda, mohon Anda menafsirkan operasional yang saya jelaskan dan menyikapi contoh kasus ke dalam operasional dapur di bisnis Anda. Saya menyimpan persediaan burger bun di freezer agar tidak cepat berjamur. Karena itu, burger bun harus dipindahkan ke chiller sehari sebelum pemakaian. Maka, sesuai perhitungan tadi, karyawan harus menyiapkan 30 pack burger bun. Bayangkan, apa yang akan terjadi bila karyawan tidak menyiapkan sebanyak itu? Saat diperlukan, burger bun masih beku. Apabila karyawan memaksakan diri menggunakan burger bun itu, maka customer akan mendapatkan roti burger dingin di bagian dalam. Atau roti burger agak hangus dipanggang lebih lama untuk supaya tidak dingin bagian dalamnya. Anda boleh membuat list persiapan di papan tulis whiteboard seperti itu. Sebab di tabel tersebut, saya sediakan kolom aktual, di mana karyawan harus menuliskan berapa banyak persiapan yang mereka sudah kerjakan. Dengan demikian, supervisor dapat memeriksa dan mengamankan persiapan operasional. Contoh lain lettuce. Setiap awal shift harus dipersiapkan lettuce yang siap pakai. Daun lettuce layu mesti dibuang, kemudian dicuci dan dirobek menjadi ukuran 5 cm. Selanjutnya direndam dalam air agar tetap segar. Seringkali operasional saat ramai terganggu akibat karyawan sibuk mengerjakan hal itu. Akibatnya, proses pembuatan burger terhenti menunggu daun lettuce. Akibatnya, berdampak rentetan proses kerja yang lain ikut menumpuk tidak karuan. Contoh lain, french fries. Standar porsi penyajian adalah 80 gram saat kondisi beku. Jadi karyawan harus menimbang dan membungkus per kantong plastik agar siap pakai. Karyawan shift pagi harus menyiapkan sebanyak 50 bungkus french fries siap pakai, karena 4 kg french fries di tabel harus dikemas masing-masing 80 gram per porsi. Mengapa harus membungkus french fries siap pakai per 80 gram? Supaya saat ramai ada pesanan, karyawan tidak sibuk membuang waktu menimbang. Bayangkan, bila karyawan asal aja menggoreng 100 gram french fries, maka food cost Anda akan melonjak 20%. Sebaliknya, bila sisa penggorengan french fries yang 20 gram tadi tidak diberikan kepada customer, maka juga akan terbuang percuma. Tidak mungkin memberikan
sisa tersebut kepada customer karena sudah dingin. Sampai di sini, dapatkah Anda memahami tujuan konsep list persiapan dan persiapan seperti apa yang diperlukan dalam bisnis Anda? Ya, Anda melakukan persiapan operasional untuk 3 tujuan ini. Mempercepat pekerjaan saat ramai, menjamin kualitas produk, dan mengendalikan food cost. Saat sepi, karyawan dapat fokus mengerjakan hal tersebut dengan benar. Karena itu, Anda mesti membagi beban operasional di waktu sepi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Sehingga tidak ada lagi karyawan yang pontang-panting saat ramai, tapi saat sepi malah duduk santai sambil mengobrol. Silakan Anda eksplorasi bersama tim apa saja yang termasuk dalam list persiapan operasional dapur di bisnis Anda. Bagaimana prosedur dan disiplin melakukan hal tersebut. Terakhir, saya akan membahas mengenai tabel pemasakan. Kalau sistem per juta dan proyeksi sales menjamin ketersediaan bahan makanan, list persiapan memastikan bahan makanan tersebut sudah dalam kondisi siap pakai. Nah, tabel pemasakan menentukan jumlah pemasakan dan ketersediaan produk matang, terutama untuk makanan yang rumit prosesnya atau perlu waktu pemasakan agak lama. Untuk mempermudah Anda memahami konsep ini, saya biasa memberikan contoh tipikal jualan fried chicken seperti KFC atau barbecue chicken seperti Emados. Mereka menggoreng atau memanggang ayam sebelum ada pesanan customer. Karena apabila kehabisan persediaan ayam matang, maka penjualan akan terhenti. Customer harus menunggu lama sebab pemasakan memerlukan waktu hingga 1 jam. Sebaliknya, mereka tidak boleh sembrono menumpuk persediaan ayam matang, karena kualitas produk akan menurun dan jadi jelek bila melewati batas waktu simpan. Sebab itu, diperlukan tabel pemasakan sebagai panduan kerja, sehingga karyawan tidak bingung atau takut mengambil keputusan berapa yang mereka harus masak. Apakah di bisnis Anda ada menu yang memerlukan proses seperti itu? Mari saya jelaskan agar Anda dan supervisor dapat membuat tabel pemasakan untuk menjamin ketersediaan produk matang, tidak terlalu banyak kekurangan atau kelebihan. Sekali lagi, mohon pahami konsep dasarnya, supaya Anda dapat menafsirkan penerapan sistem ini ke operasional Anda, karena saya membahas contoh kasus di bisnis burger dan fries. Anda dapat melakukan pemasakan lebih awal dalam bentuk material matang atau produk matang. Saat ramai, saya dapat membuat persediaan beef patty matang dan menyimpan di penghangat seperti itu agar tetap panas hingga saat penyajian. Layaknya Anda menyimpan nasi putih di rice warmer setelah matang dari rice cooker. Anda tidak boleh membiarkan makanan matang begitu saja, bukan? Saya juga dapat menyiapkan persediaan burger matang di warmer seperti itu. Perbedaan sistem persediaan material matang dan produk matang adalah kalau menyimpan beef patty matang, maka saya dapat membuatnya jadi beef burger atau jadi double cheeseburger sesuai pesanan customer. Tetapi kalau saya membuat persediaan beef burger, ternyata customer memesan cheeseburger, maka beef burger yang tadi saya buat akan sia-sia tidak terjual. Jadi, Anda perlu mempertimbangkan sebaiknya membuat persediaan produk matang atau material matang. Yang pasti, Anda mesti menyiapkannya secara bertahap.
Kalau di tabel pemasakan per jam tercantum angka 30 ekor ayam, Anda jangan memasak semua sekaligus, tapi dengan selang waktu tertentu. Seperti contoh ayam panggang ini, berbeda warna, pertanda pemasakan dilakukan bertahap. Anda memperoleh angka prosentasi ini dari laporan hourly sales kasir sesuai ritme bisnis yang tadi kita sudah bahas. Untuk angka per juta, Anda ambil dari perhitungan sheet sebelumnya. Apabila Anda menggunakan sistem produk matang, gunakan angka per juta penjualan menu. Dan untuk sistem material matang, gunakan angka per juta pemakaian bahan makanan. Rumus perhitungannya sederhana saja seperti itu. Yang penting, Anda menentukan kebijakan persediaan produk matang hanya dijalankan saat peak time, makan siang, dan makan malam saja. Sehingga kolom yang lain dapat disembunyikan saja. Maka, tabel pemasakan Anda akan menjadi seperti ini. Anda sebaiknya menentukan hourly sales report POS per 15 menit atau 30 menit agar angka tabel pemasakan jadi lebih akurat sesuai ritme bisnis Anda. Sehingga ketersediaan produk matang terjamin dan kualitas makanan tetap prima. Sampai di sini, dapatkah Anda memahami dan meyakini operasional dapur akan lebih baik dengan menggunakan ketiga sistem tersebut? Anda tidak akan pernah tahu berapa pendapatan penjualan yang dapat Anda raih dengan menerapkan sistem itu, kecuali Anda mau mencoba mempraktikkannya. Yang pasti, customer akan sangat senang apabila semua produk tersedia dan cepat tersajikan. Itulah tujuan bisnis yang kita ingin capai, kepuasan pelanggan. Semoga pembelajaran ini dapat mendukung pengembangan bisnis Anda dan selamat mencoba. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Harlem Work untuk menambah wawasan dan menambah inspirasi Anda dalam mengelola bisnis kuliner dan restoran.